Film dibuka dengan seorang pria bernama Lomax dan beberapa temannya yang bergabung menjadi Angkatan Darat Inggris sebagai mekanik yang akan dikirim ke Singapura. Jepang pun kemudian datang menginvasi negara-negara Asia Pasifik yang salah satunya adalah Singapura. Sehingga hal tersebut membuat Jepang mengambil alih kekuasaan terhadap negara-negara koloni dari Inggris. Setelah kekalahan Inggris terhadap Jepang di Singapura membuat Lomax dan juga beberapa tentara Inggris lainnya pun terpaksa menjadi tawanan perang Jepang. Dari Camp Decheng Singapura, mereka pun lalu dibawa ke Kanchanaburi Thailand dengan dimasukkan ke dalam kereta api secara berdesak-desakan serta minim ventilasi udara. Setelah mereka sampai di sana, mereka pun sangat terkejut dan juga sedih melihat begitu banyaknya tentara-tentara Inggris dan juga warga sipil lainnya yang dipekerjakan begitu kejam oleh tentara Jepang. Yang mana para tawanan tersebut dipekerjakan untuk mengerjakan proyek jalur kereta api antara Thailand dan juga Myanmar. Namun saat itu Lomax dan juga beberapa teman lainnya pun cukup beruntung karena posisinya yang sebagai mekanik, sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan berat seperti tawanan lainnya. Di sana mereka pun ditugaskan untuk membantu tentara-tentara Jepang dalam merakit mesin kereta api. Hingga suatu malam, Lomax pun mempunyai rencana untuk kabur dari camp tersebut. Awalnya teman-temannya pun mengira kalau rencana Lomax itu akan mustahil, mengingat penjagaan ketat oleh tentara Jepang yang ada di mana-mana. Namun setelah ia menjelaskan rencananya dengan rinci dan begitu jelas, akhirnya teman-temannya pun mempercayainya dan bersedia untuk bekerja sama. Pertama, Lomax pun berencana akan memperbaiki radio yang mereka bawa sebelumnya dari Singapura. Dan kemudian di sana mereka pun mulai mengumpulkan komponen-komponen alat untuk membuat radio dengan mengambil peralatan milik tentara Jepang secara sembunyi-sembunyi. Hingga malam harinya, Lomax pun mulai membuat peta di sebuah kertas untuk melancarkan rencana pelarian mereka dan menyimpannya di sebuah potongan bambu pada saat siang harinya. Singkat waktu, komponen-komponen pembuat radio itu pun akhirnya berhasil terkumpul, sehingga mereka berhasil menyalakan radio dan bisa mendengarkan berita-berita perang langsung dari Inggris yang merupakan kampung halamannya. Yang mana saat itu diberitakan kalau Jepang dan sekutunya Jerman telah menerima banyak kekalahan dari negara-negara musuhnya, yang salah satunya itu adalah Inggris. Lomax kemudian memberitahukan kabar tersebut kepada para tawanan lainnya yang bekerja di jalur kereta api secara sembunyi-sembunyi dari tentara Jepang, agar mereka bisa semangat serta bisa sedikit lebih bersabar bahwasanya perang kemungkinan besar akan segera berakhir. Hingga di suatu hari, radio rakitan mereka pun tanpa sengaja ditemukan oleh tentara Jepang. Dan ketika Lomax akan mencari peta yang ia sembunyikan sebelumnya, ternyata peta itu juga sudah tidak ada di tempatnya. Dan di pagi hari itu juga, tentara Jepang pun langsung mengumpulkan semua tawanan yang bekerja di bagian teknisi mesin untuk menanyakan siapa pelakunya. Namun karena tidak ada yang mengakuinya, akhirnya Kompetai pun didatangkan. Buat kalian yang belum tahu, pasukan Kompetai ini merupakan polisi tentara Jepang yang identik dengan kekerasan dan juga kekejaman. Mereka akan menghukum para tawanan yang dianggap ancaman oleh mereka. Melihat teman yang terus-menerus dipukuli, di sana akhirnya Lomax pun memberanikan diri dan mengakui perbuatannya itu. Kemudian di situ Lomax pun langsung mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari tentara Jepang di depan teman-temannya dan juga tawanan lainnya hingga tak sadarkan diri.
Setelah Lomax tersadar, datanglah seorang tentara kompetai sekaligus penerjemah bahasa Inggris untuk tentara-tentara Jepang yang bernama Nagasai. Di sini Nagasai pun mengatakan kalau ia tidak segan untuk menyiksa Lomax sampai mati jika Lomax ini tidak mau mengatakan informasi apa saja yang telah ia dapatkan dari radio yang sudah ia rakit tersebut. Namun di sana Lomax pun tetap tidak mau mengatakannya karena hal tersebut bisa mengancam keselamatan atau orang lainnya. Lomax kemudian dipaksa lari dengan tangan yang diikat dari mobil dengan kondisi tubuhnya yang sangat lemah. Di sana Lomax pun mendapatkan hukuman yang sangat tidak manusiawi. Ia dikurung di dalam penjara bambu yang kecil dan juga sempit. Dan saat Lomax memberikan alasannya ketika membuat radio tersebut, ternyata alasan tersebut hanya dianggap kebohongan oleh tentara Jepang. Sehingga si Lomax ini pun kembali menerima pukulan bertubi-tubi dalam keadaan tubuh yang terikat. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja. Di sana Lomax pun kemudian disiksa menggunakan air selang berkali-kali dengan wajahnya yang ditutupi dengan kain tebal, sehingga membuatnya kesulitan dalam bernafas karena menghirup air dalam jumlah yang sangat banyak. Hingga akhirnya perang pun berakhir, dan penderitaan Lomax selama 2 minggu juga ikut berakhir. Di sana para tentara Inggris pun kemudian berdatangan ke lokasi camp untuk menyelamatkan para tawanan dan juga membunuh satu persatu tentara Jepang dengan ditembak mati. Kecuali Nagasai yang sebagai penerjemah, bukan sebagai seorang tentara ataupun pasukan kompetai. Nagasai juga mengakui jika hidupnya terus-menerus dihantui dengan rasa penyesalan di sepanjang hidupnya. Eric Lomax meninggal di umur 93 tahun pada tanggal 8 Oktober 2012 dan Takashi Nagasai meninggal pada 21 Juni 2011 di usia yang sama dengan Lomax, yaitu 93 tahun, dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Railwayman tahun 2013. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga subrek. And see you on the next video. Bye-bye.